Salam sukacita, salam saudara-saudaraku yang saya kasih dalam cinta kasih Yesus Kristus. Kita masih dalam pengajaran tempat-tempat perkemahan bangsa Israel. Selama mereka 40 tahun di padang gurun, mereka melewati 42 tempat perkemahan. Dan saat ini kita berada pada tempat perkemahan yang 40, yaitu pegunungan Abarim. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur karena Engkau tetap menyertai kami, mengasihi kami. Dan saat ini kami minta kepadamu, ya Tuhan Yesus, biarlah kami diurapi dari tempat perkemahan 40 ini, supaya kami mendapat pengajaran untuk memberkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Bilangan 33 ayat 49. Bilangan 33 ayat 49, mereka berangkat dari Almon di Blataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Saudara, jadi Abarim ini artinya adalah wilayah di seberang atau daerah yang di seberang sungai, saudara. Dan pegunungan Abarim ini adalah tempat di mana Musa naik ke atas gunung ini, ke puncak paling tinggi yaitu Pisgah, untuk melihat tanah Kanaan dari jauh, saudara. Karena dia tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah Kanaan. Dan ada nama-nama lain dari pegunungan Abarim ini adalah Gunung Abarim. Bilangan 27 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel. Kemudian juga disebut gunung Nebo. Ulangan 32 ayat 49. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Dan juga disebut Gunung Pisgah, puncak yang paling tertinggi, saudara, di pegunungan Abarim ini, yaitu Ulangan 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead dan sampai ke kota Dan, saudara. Jadi dari gunung Pisgah ini, di pegunungan Abarim inilah Musa melihat ke tanah Kanaan. Dan luar biasa, Musa ini melihat dari daerah yang sangat jauh. Kita membaca Ulangan 34 ayat 1 sampai 3. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Saudara, apa artinya, saudara? Ternyata Tuhan memperlihatkan Musa tanah Kanaan itu dari puncak Pisgah sampai wilayah yang paling utara, saudara, yaitu yang disebut dengan daerah Dan, ya. Daerah Dan itu wilayah yang paling jauh, saudara. Itu jaraknya itu sampai 164 kilo. Musa boleh melihatnya. Tuhan perlihatkan itu kepada Musa, ya. Itu bagian utara. Kemudian Naftali, Efraim dan Manasye itu wilayah sebelah barat Sungai Yordan. Kemudian juga Yehuda sampai laut sebelah barat, menunjukkan wilayah Kanaan sampai ke laut tengah. Lalu soal wilayah paling selatan dari Laut Mati. Jadi
Tuhan memperlihatkan Musa ini, yaitu batas-batas selain terluar juga diperlihatkan pada Musa, yaitu utara, timur, selatan, dan juga barat, dan dari sangat jauh. Artinya apa? Dalam bahasa aslinya memperlihatkan ini adalah menyelidiki dengan seksama. Artinya apa? Musa melihat tempat yang sangat jauh itu seperti dia melihat tempat yang sangat dekat. Jadi yang luar biasa, mata Musa itu dibuat Tuhan untuk melihat tempat-tempat yang jauh. Ada satu peristiwa yang boleh kita baca di 2 Raja 6 ayat 17. Bagaimana Tuhan membuka mata dari Gehasi itu pada saat mereka dikelilingi oleh bala tentara dari Allah sendiri di atas gunung itu banyak sekali. Sebelumnya dia tidak bisa melihat, tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya dibukakan matanya supaya dia tidak takut. 2 Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa yang, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, jadi Tuhan membuka mata dari bujang Elisa ini. Demikian juga, saudara, sebelumnya Tuhan membuka mata Musa ini untuk melihat daerah yang sangat jauh dari puncak Pisgah sampai kota, dan itu jaraknya itu 164 sampai 170 kilo, saudara. Tetapi Musa dapat melihatnya dengan seksama dan teliti, saudara. Jadi luar biasa. Seperti apa arti dari pegunungan Abarim itu, yaitu wilayah di seberang atau wilayah di seberang sungai, yaitu Musa bisa melihat wilayah di seberang itu, tanah kanan itu, dengan mata yang diberikan Tuhan kepadanya, mata yang terbuka untuk melihat jarak-jarak yang sangat jauh. Luar biasa. Demikian juga saya dan saudara mempunyai mata yang diberikan Tuhan untuk melihat kerajaan Allah, yaitu mata rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat kerajaan Allah. Bagaimana caranya kita melihat kerajaan Allah itu? Ada berapa hal, saudara, ayat yang bisa saya bukakan kepada saudara, yaitu yang pertama, untuk melihat kerajaan Allah, saudara dan saya harus lahir baru, dilahirkan kembali, percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3:3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, dengan mata rohani kita, dengan kelahiran baru kita, dengan percaya kepada Yesus, kita dapat melihat kerajaan Allah itu. Kedua, saudara, bagaimana kita melihat kerajaan Allah? Yaitu hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi prioritas bagi hidup kita, saudara. Ini berarti hidup ini harus sesuai dengan ajaran Kristus yang penuh kasih, keadilan, dan belas kasihan. Yang ketiga, yaitu mengalami kuasa Allah. Untuk melihat kerajaan Allah, saudara harus mengalami kuasa Allah. Kerajaan Allah nyata dalam Yesus Kristus, yaitu dengan mujizat dan perbuatan baik yang dilakukannya. Dengan melihat kuasa Allah bekerja, kita bisa melihat kerajaan Allah itu sendiri. Matius 12:28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, demikian juga untuk melihat kerajaan Allah, kita harus mengalami damai sejahtera dari Allah sendiri. Kerajaan Allah juga dikaitkan dengan damai sejahtera yang melampaui dengan akal kita. Filipi 4:7 dikatakan seperti ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Merasakan damai sejahtera Allah itu merupakan dalam hati kita menjadi tanda
kehadiran dari kerajaan Allah. Saudara, inilah pengertian dari pegunungan Abarim, yaitu wilayah yang di seberang yang dapat dilihat oleh Musa. Batas-batasnya sangat jauh. Dia boleh melihat kerajaan tanah Kanaan itu dari sangat jauh. Demikian juga saudara-saudara diberikan Tuhan untuk melihat kerajaan sorga, saudara. Yang tadi kerajaan Allah tadi dengan 4 hal yang tadi, sebenarnya ada berapa, tapi itu saya batasi, saudara. Marilah kita, saudara, masuk dalam kelahiran baru, percaya sebagai Tuhan Juru Selamat, melakukan firman-Nya supaya kita dapat melihat kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari. Diberkatilah kita dari tempat perkemahan 40, yaitu pegunungan Abarim, wilayah di seberang atau wilayah di seberang sungai. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, amin.